حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang harusnya kita ucapkan yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam beberapa tahun yang lalu kita sempat dihebohkan dengan adanya virus corona. Dan di antara kita mungkin salah satunya menjadi panik. Jangan-jangan kita yang akan menjadi korban berikutnya. Sedangkan mungkin orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena virus corona ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi orang mukmin kematian itu bukan sesuatu hal yang harus ditakuti. Justru yang harus dikhawatirkan bagi pribadi seorang mukmin adalah ketika seorang mukmin itu meninggal dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus menjadi kekhawatiran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, memanggil kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita tentu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengambil nyawa kita, memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum kemudian ajal itu menjemput kita. Minimal yaitu ada 6S. Sebagaimana yang kita sepakati bersama, tema kita pada malam hari ini adalah 6S. Apa itu 6S jamaah sekalian? Yang pertama, bukan es teh Pak ya. Jadi 6S itu bukan es teh, bukan es jeruk ya, bukan. Tapi yang pertama adalah SD ya. Saya ambil dari kiasan di dunia pendidikan ya. Yang pertama adalah SD. Apa itu SD? Salat duha. Jadi S yang pertama adalah salat duha, jangan ditinggalkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara berbagai banyaknya keutamaan salat duha itu, salah satunya adalah mengganti sedekah dengan seluruh persendian. Ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam tubuh kita, tubuh manusia itu terdapat 360 persendian. Dan Nabi SAW mewajibkan 360 persendian itu untuk bersedekah. Lalu sebagian para sahabat mengeluh, "Ya Rasulullah, sebagian dari kami ini tidak semuanya mampu untuk bersedekah sebanyak 360 persendian itu." Lalu kata Rasulullah SAW,
fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa'mur bil ma'ruf shadaqah wan nahyu 'anil munkar shadaqah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Setiap tahmid itu adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalik rak'atan yarka'uhuma minad duha. Semua itu akan dicukupi dengan 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin di antara kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak mampu bersedekah sebanyak 360 persendian itu di setiap pagi harinya. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi minimal kita melaksanakan salat 2 rakaat duha. Karena itu akan mencukupi seluruh persendian kita sebanyak 360 itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang berikutnya. Keutamaan yang kedua daripada salat duha ini adalah akan dicukupkan urusan di akhir siangnya. Sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jalla, ya ibna Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini bukan bagian dari Al-Qur'an ya, Pak. Bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an, sama-sama dari Allah, redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi bedanya kalau hadis qudsi itu tidak dibaca ketika sholat ya. Tidak berpahala ketika dibaca ya. Tapi kita tentu mendapatkan keutamaan ketika kita mempelajarinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, janganlah kalian tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang atau di waktu duha. Jadi salat duha itu jamaah sekalian bisa dilakukan dari terbitnya matahari, ya, yaitu disebut sebagai salat syuruk ya atau isyraq. Maka itu akan mencukupimu di siang hari ya. Batas akhirnya adalah awal siang, yaitu kira-kira jam 11 lah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama menjelaskan tentang hadis qudsi ini bahwa yang dimaksud dengan Allah mencukupi urusan kita di siang hari adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala mara bahaya, memberikan sesuatu hal yang kita inginkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi di pertemuan sebelumnya sempat saya singgung kenapa seringkali kita itu sebagai manusia banyak maunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang kita inginkan itu tidak sesuai apa yang Allah beri kepada kita. Pada waktu itu saya juga menjelaskan bahwa sesuatu hal yang datang pada diri kita dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu bisa jadi disebabkan karena dosa-dosa kita. Segala sesuatu yang membuat kemudian hati kita gelisah, yang membuat kemudian hati kita was-was, itu disebabkan bisa jadi karena dosa-dosa kita. Ya. Flashback sedikit tentang kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari surga, dan tidak hanya dikeluarkan tetapi juga dipisahkan dengan istrinya. Lalu Nabi Adam alaihi salatu wassalam merasa menyesal dengan apa yang ia lakukan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah tentang keutamaan salat duha ya. Jadi S yang pertama adalah SD, salat duha jangan ditinggalkan. Kemudian S yang kedua dari 6S itu yang setelah SD pasti SMP ya. SMP itu apa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah?
salat malam dipertahankan. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan salat malam ya. Di antaranya adalah salat malam itu adalah salat yang paling afdol setelah salat fardu, setelah salat 5 waktu itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka tidak heran kalau kemudian Allah itu kemudian tersenyum melihat hambanya bangun di malam hari, kemudian melaksanakan salat dan bermunajat kepadanya. Mengapa? Karena waktu malam itu sejatinya adalah untuk beristirahat. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tersenyum. Ya. Tersenyum maksudnya adalah bahagia. Salah satu bentuk kesungguhan hamba itu mengejar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia bersungguh-sungguh bangun di malam harinya. Karena dia rela memotong atau memangkas waktu tidurnya demi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa rahmat Allah itu penting jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Karena sesungguhnya yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan sampai mengandalkan satu amalan kita. Misalkan kita mengandalkan sholat 5 waktu kita. Belum tentu sholat 5 waktu itu menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi hal-hal sepele, hal-hal yang kecil yang dapat menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat kisah Imam Al-Ghazali yang sangat masyhur sekali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, jelaskan bahwa suatu malam Imam Al-Ghazali ini pernah bermimpi. Mimpinya Masya Allah, mimpinya itu masuk ke dalam surga. Kira-kira kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai hambaku, apakah yang menyebabkan kamu ini masuk ke dalam surgaku? Mungkin karena karya kitabku, mungkin karena puasaku, mungkin karena salatku dan amalan-amalan yang telah engkau perintahkan kepadaku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Tetapi yang menyebabkan kamu ini masuk ke dalam surgaku adalah ketika kamu sebelum tidur, kamu mengizinkan seekor lalat untuk kemudian minum di dalam tintamu ketika sebelum tidur. Maka itulah yang menyebab kemudian aku memberikan rahmat kepadamu untuk masuk ke dalam surgaku. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam ada sebuah istilah yang namanya suratul istijabah, ya. Segera merespon peluang-peluang kebaikan. Banyak sekali peluang-peluang kebaikan yang ada di sekitaran kita, ya. Baik itu kita meminggirkan atau menyingkirkan paku yang ada di tengah jalan, yang kemudian kalau misalkan kita ngambil paku itu kemudian orang terhindar dari segala macam bahaya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keutamaan salat malam adalah membawa ke tempat yang terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Isra ayat ke-79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, maqaman mahmuda, ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rugi kalau misalkan kita hanya melaksanakan sholatnya saja. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia, ya. Maka kita luangkan waktu untuk kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keutamaan yang berikutnya adalah menghantarkan doa dan harapan. Salat tahajud menjadi salah satu media yang mustajab untuk menghantarkan doa-doa tentang kehidupan yang barokah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian tentang impian membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, permohonan akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pada setiap malam
Tuhan kami tabarakallahu ta'ala turun ke langit dunia ya, ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Ia berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyeruku akan aku perkenankan seruannya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku akan aku perkenankan permintaannya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari SD kemudian SMP berbicara tentang salat sunnah, salat duha dan salat malam. Nuhawil an nuaddi salatid duha walau bi rak'atain. Kita senantiasa berusaha melaksanakan salat duha walaupun 2 rakaat. Kemudian pada S yang kedua adalah SMP adalah salat malam. Nuhawil an nuaddi salatul lail walau bil witr. Ya. Kita berusaha ya, semampu kita untuk kemudian melaksanakan salat malam walaupun dengan salat witir ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian S yang ketiga dari S yang keenam adalah SMA ya, setelah SD, SMP, kemudian SMA. Apa itu SMA jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Suka membaca Al-Qur'an ya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan, terutama para mubaligh yang menyampaikan keutamaan membaca Al-Qur'an melalui mimbar ini ya. Di antaranya man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. Nabi SAW menyatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lalu Nabi SAW tidak mengatakan misalkan alif lam mim itu adalah satu huruf. Tetapi Nabi SAW mengatakan bahwa alif itu adalah satu huruf. Kemudian dikalikan lagi menjadi 10. Dan lamun harf. Lam itu adalah satu huruf. Kemudian dikalikan menjadi 10. Wa mimun harfun. Ya. Kemudian mim itu adalah satu huruf. Yang kemudian nanti dikalikan menjadi 10. Bayangkan kalau misalkan kita hanya membaca alif lam mim saja setiap harinya, ya, berapa kebaikan yang kemudian akan kita dapatkan. Tetapi kemudian kita akan merugi kalau kemudian kita hanya membaca alif lam mim saja. Padahal Al-Quran itu sangat banyak jamaah sekalian. Makanya guru saya itu pernah menyampaikan seperti ini. Kita itu kalau membaca Al-Quran atau kalau murojaah, jangan sampai membaca di situ-situ saja atau murojaah di situ-situ saja. Kenapa? Karena di ayat-ayat yang lain itu mereka merasa cemburu. Kenapa saya tidak pernah disentuh? Kenapa saya tidak pernah dibaca? Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk senantiasa gemar membaca Al-Quran ya. Karena SMA itu adalah suka membaca Al-Quran. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa sikap kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah meyakini atau mengimani Al-Quran ya. Bagaimana cara kita meyakini atau mengimani Al-Quran? Bahwa Al-Quran itu adalah kitab samawi, kitab dari langit yang Allah turunkan subhanahu wa ta'ala kepada qalbin Nabi, kepada hati Nabi SAW. Kemudian kita juga harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Ya, dikatakan bahwa Nabi SAW memiliki beberapa mukjizat ya. Dan mukjizat terbesar, mukjizat teragung adalah mukjizat Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran itu bukan mukjizat visible sebagaimana mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam diantaranya adalah membelah lautan dengan tongkatnya. Dan mukjizat itu tidak mampu disaksikan kecuali orang yang pada zaman itu. Itu yang namanya mukjizat visible. Ya. Ada juga mukjizatnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam ya, menghidupkan orang mati ya. Dan kita orang yang hidup di zaman sekarang tidak mampu
menyaksikan mukjizat itu, karena mukjizat itu adalah mukjizat visible, ya, yang hanya mampu disaksikan oleh orang pada waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini adalah mukjizat auditori. Dan Al-Qur'an ini bukan turun dengan tulisan, ya. Sehingga dari turunnya Al-Qur'an sampai hari kiamat, Al-Quran itu akan tetap terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar dan mukjizat auditori, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran mutlak yang tidak mengandung kesalahan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sampai-sampai orang kafir Quraisy ketika membuat kesepakatan terhadap Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, sekarang kita sepakati engkau jangan mengganggu kaum kami dan kami pun tidak akan mengganggu kaummu." Begitu kira-kira kata orang-orang kafir Quraisy. Lalu suatu malam, orang-orang kafir Quraisy itu yang tadinya sudah melakukan kesepakatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, semacam ada rasa rindu dengan Al-Quran, ya. Abu Jahal dan Abu Lahab, ya. Kemudian diam-diam di antara keduanya ini diam-diam datang di dalam kediaman Nabi SAW, dan mereka salah satu di antara yang lainnya tidak saling mengetahui, tidak janjian kalau pada malam itu akan mendengarkan bacaan Nabi SAW di kediamannya. Lalu kemudian ketika setelah mendengarkan bacaan Nabi SAW, mereka berdua mundur pelan-pelan untuk kemudian pergi ke tempat kembalinya. Dan di jalan mereka tabrakan, papasan. Dari mana Abu Lahab? Dari mana Anda Abu Jahal? Ya, mereka tertangkap basah lah kalau bahasa kasarnya. Tertangkap basah bahwa mereka terciduk baru saja mendengarkan bacaan Nabi SAW. Dan mereka juga mengakui bagaimanapun kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini adalah bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tetapi benar-benar dari Tuhannya, kata Abu Jahal dan Abu Lahab. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita menyikapi Al-Quran, yaitu adalah mempelajari, ya. Mempelajari bagaimana cara membacanya, ya. Bagaimana kemudian tajwidnya, panjang pendeknya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, ya, memberikan balasan kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang ia usahakan, ya. Orang yang mahir membaca Al-Quran ma'as safaratil kiramil baroroh, ya. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia, ya, baroroh, yang senantiasa berbuat baik, ya. Malaikat itu senantiasa berbuat baik, wahum la yafturun, ya. Mereka tidak pernah futur, ya. Karena memang malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang tidak mahir membaca Al-Quran, ya, tetap semangat, tetap berjuang untuk mempelajari bacaan Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala tetap mengapresiasi mereka yang senantiasa berijtihad mempelajari Al-Quran, ya. Lahu ajran, kata Rasulullah SAW, lahu ajran, ya. Bagi mereka juga dua kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah kebaikan membaca Al-Qur'annya, mempelajari Al-Qur'annya. Dan kebaikan yang keduanya adalah berijtihadnya, bersungguh-sungguhnya dalam mempelajari Al-Qur'an. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sikap kita yang berikutnya terhadap Al-Qur'an adalah memahami isinya, ya. Setelah tadi meyakini atau mengimani, kemudian mempelajari, kemudian yang berikutnya adalah memahami isinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Memahami isi Al-Qur'an itu salah satu kesuksesan
agar kita mampu melaksanakan atau mengimplementasikan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita tidak bisa beramal sesuai dengan Al-Quran kalau kita tidak memahami isi daripada Al-Quran itu. Makanya al-ilmu qabla al-amal, ya. Makanya berilmu terlebih dahulu, kemudian kita beramal, ya. Jadi beramal harus dilandasi dengan ilmu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian sikap yang berikutnya kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkan dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan, ya. Biasanya kita kalau transaksi atau beli sesuatu, kita pengennya selalu yang terbaik. Misalkan kita mau beli mobil yang paling baru, mobil yang paling baik, beli handphone yang paling baik, handphone yang paling baru, yang paling mahal kalau bisa, ya. Kemudian dalam urusan ibadah, dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memilih amalan yang terbaik sesuai kemampuan kita. Kalau kita beli mobil, beli yang terbaik sesuai dengan kemampuan harta kita. Begitu juga ketika kita beribadah. Ketika kita beribadah juga harus kita memilih amalan yang terbaik. Ahsanu amala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Ahsanu amala, bukan aktsaru amala, tetapi Allah berfirman liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak, tetapi paling baik amalnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah tadi SD, SMP, kemudian SMA, suka membaca Al-Quran. Yang keempat adalah S1. S1 itu adalah sedekah. S-nya satu aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra, ya. Quran surat At-Talaq ayat ke-7, ya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya juga saya sempat menyinggung bahwa orang yang bersedekah itu yang paling mendapatkan manfaat itu adalah orang yang bersedekah itu. Memang orang yang mendapatkan sedekah itu mendapatkan manfaat, tetapi yang paling mendapatkan manfaat adalah orang yang bersedekah itu. Kenapa? Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Harta jiwa kita menjadi suci, menjadi bersih. Dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil paksa harta yang ada dalam diri kita. Bayangkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa na'udzubillah, jika Allah Subhanahu wa taala mengambil paksa harta dari kita, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan sakitkan orang tersebut sampai hartanya habis tidak sembuh-sembuh. Mungkin itu bagian dari teguran Allah Subhanahu wa taala, karena semasa sehatnya dia tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya yang padanya itu ada hak orang lain, ya. Kemudian bisa jadi juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil paksa harta dalam diri kita, dalam diri seseorang adalah bisa rumah tangganya dikacau balaukan. Pernah suatu ketika, dan ini kisah sangat masyhur sekali di kalangan kami, ya. Guru kami menyampaikan seperti ini. Saya pernah kedatangan seorang jamaah, salah seorang jamaah. Dia minta nasihat agar gimana anaknya itu senantiasa patuh terhadap apa yang diucapkan orang tuanya itu. 1-2 kali bolak-balik dinasihati demikian oleh guru kami. Kemudian orang tuanya melakukan atau melaksanakan apa yang disarankan oleh guru kami. Kemudian yang ketiga kali, Ustaz,
ini anak saya masih belum juga patuh terhadap apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan. Kemudian guru kami menyampaikan begini, kira-kira pekerjaan panjenengan apa? Ternyata pekerjaannya adalah sesuatu pekerjaan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga anaknya dikasih makan dari harta yang tidak benar. Makanya jangan heran kalau kemudian anak-anak kita itu nantinya tidak nurut sama ucapan kita. Karena jangan sampai apa yang masuk di dalam mulut kita, makanan yang masuk dalam mulut kita, anak-anak kita, ya, istri kita, sesuatu yang haram. Karena itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala nanti ke belakangnya akan menjadi sangat rumit. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya dengan sedekah ini kita juga mengambil pelajaran dari sedekah ini adalah kita pentingnya berbagi terhadap sesama, ya. Pentingnya berbagi kepada mereka yang sangat membutuhkan, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu S yang keempat. Sekarang S yang kelima adalah S2, ya. Senantiasa silaturahmi, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Shihabin qala akhbarani Anas ibni Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang atau bahagia rizkinya dilapangkan, kemudian umurnya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahmi, ya. Makanya bagi kita yang masih memiliki orang tua, ya, yang orang tuanya masih ada, maka kita sempatkan sebulan sekali atau sepekan sekali untuk kemudian kita pulang untuk menjenguk mereka, ya. Karena meskipun terkadang kedua orang tua kita itu mengatakan kalau sibuk tidak usah pulang. Sebetulnya mereka sangat berharap sekali anak-anaknya itu menemuinya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian kita niatkan untuk menyambung silaturahim terhadap kedua orang tua kita yang masih ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki kita dan akan memanjangkan umur kita. Dan bagi kita yang orang tua kita yang sudah mendahului, yang sudah dipengaruhi Allah Subhanahu wa taala, tetap berbuat baik dengan mendoakannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu S yang kelima, ya. Kemudian S yang ketiga, ini S yang terakhir, adalah senantiasa sholat subuh berjamaah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sejatinya tidak hanya sholat subuh, ya jemaah sekalian. Seluruh sholat wajib yang Allah wajibkan kepada kita itu disyariatkan adalah sholat berjamaah, ya. Di antara salah satu keutamaannya adalah mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat, ya. Memang kondisi pada waktu subuh itu adalah kondisi yang gelap, walaupun dengan penerangan listrik, ya, yang ada. Namun dengan kondisi seperti itulah justru terdapat ganjaran yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'in fi dhulam ila al-masajid bin nurit tami yaumal qiyamah." Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah 6S, ya, yang dapat saya sampaikan, yang dapat kemudian kita sama-sama kaji bersama, yaitu yang pertama adalah SD, sholat duha jangan ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah SMP, sholat malam pertahankan. Kemudian yang ketiga ada SMA, suka membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat ada S1, sedekah. Kemudian yang kelima ada S2, senantiasa silaturahmi. Kemudian yang ketiga ada S3, senantiasa sholat subuh berjamaah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala
agar senantiasa berada di jalan yang benar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.